Mitra bisnis, Kompas menulis fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mengaku menemukan 10 sekolah di Jakarta yang melakukan tindakan intoleransi. Tindakan itu antara lain guru yang melarang memilih ketua OSIS non-muslim, siswa beragama Hindu dan Buddha yang harus mengikuti pelajaran agama Protestan, hingga murid non-muslim diwajibkan pakai jilbab ketika hari Jumat dengan alasan penyeragaman pakaian sekolah. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan psikolog Auli Grasinta. Baik Ibu Auli, apa dampak bagi para anak didik bila mengalami intoleransi di sekolahnya, Bu? Kondisi intoleransi itu sebenarnya agak salah ya kalau kita sebut bahwa intoleransi itu adanya di daerah-daerah gitu ya. Bahkan survei 21 kalau saya tidak salah kutip ya, itu bahkan Depok itu menjadi salah satu kota yang paling intoleran di Indonesia begitu ya. Dalam artian tidak ada linearitas antara intoleransi dengan apakah satu kota itu maju atau tidak. Hal-hal intoleransi ini memang sudah menjadi masalah bagi kita di negara yang memang sebetulnya jelas-jelas kita Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih dampaknya buat anak? Nah tentu ini jadi sangat berbeda-beda begitu ya. Yang pertama adalah dampaknya tergantung dari usia gitu ya. Dan yang kedua juga ada terkait dengan faktor latar belakang keluarga. Ini juga sangat mempengaruhi begitu. Jadi ketika kalau misalnya intoleransi ini terjadi pada anak-anak itu usia lebih dini gitu ya, mungkin mereka akan bertanya ya secara kepada baik kepada orang tua maupun kepada guru, dan kemudian menyampaikan ini dengan baik kepada orang tua misalnya gitu ya. Dan mereka menjadi menemui biasanya ada yang disebut dengan disonansi kognitif gitu ya. Anak-anak ini kan tentunya juga mendapat pelajaran-pelajaran seperti kewarganegaraan, Pancasila begitu ya, yang kemudian mengatakan harus bertoleransi, harus menghormati setiap agama, harus menghormati pandangan-pandangan, sehingga di mereka terjadi disonansi kognitif gitu ya. Jadi apa yang mereka dapatkan, ajaran-ajaran mereka dapatkan dengan apa yang sesungguhnya mereka temui di lapangan, ini berbeda. Nah itu membuat mereka bingung gitu, sebenarnya yang mana sih gitu. Tapi ketika penekanan dilakukan secara masif gitu ya, terus-terusan, kemudian dia bukan dibully ya, tetapi ada faktor relasi gitu ya, gurunya terus-menerus menekan gitu. Tentunya akhirnya kami jadi stres, akhirnya dia tidak bisa, kemampuan akademiknya tidak bisa berkembang dengan optimal. Nah itu pada usia yang lebih rendah gitu. Nah, pada usia yang agak menengah gitu ya, di kelas 6 sampai dengan SMP, ini kan memang masa remaja ya, masa mereka mencari identity gitu ya, masa juga mereka kemudian melakukan rebel ya, melakukan pemberontakan itu pada masa itu gitu. Nah, kalau ini terjadi pada masa itu, apa yang dilakukan? Anak bisa menunjukkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemberontakan, misalnya. Ya, ketika disuruh guru begitu, mungkin mereka diam tapi kemudian mengalihkan itu kepada hal-hal lain. Misalnya jadi membolos gitu ya. Bilang dari rumah katanya sekolah, tapi ternyata nggak sekolah. Atau bahkan kalau memang dia lebih berani, dia kemudian menyampaikan kata-kata yang kemudian membuat gurunya merasa bahwa ini tidak sopan, sudah bentuk rebel gitu ya. Kenapa? Karena anak-anak pada usia ini sudah mulai bisa berpikir gitu ya, bisa muncul bentuk-bentuk yang rebel gitu. Dan kalau memang ini dia mendapat tekanan terus-menerus dari sekolah ya, yang sangat mungkin terjadi adalah kualitas akademiknya ya, potensi akademiknya, prestasi akademiknya itu tidak bisa menjadi optimal gitu. Akhirnya dia gagal di bidang akademik yang sebenarnya bukan karena kemampuan kognitifnya, tetapi lebih karena adanya tekanan-tekanan, adanya masalah-masalah di luar. Apalagi kalau tinggi lagi level SMA. Level SMA itu sebenarnya kalau dari segi perkembangan dia sudah masuk kepada abstract thinking, jadi dia sudah bisa mikir gitu ya, dia sudah bisa melakukan penalaran gitu. Sementara anak yang sudah masuk ke usia remaja yang akhir gitu ya, sebelum mereka memasuki masa dewasa ya, remaja yang sudah akhir, mereka jauh lebih bisa berpikir, mereka jauh lebih bisa kritis gitu ya, menanyakan sebenarnya alasannya apa dan sebagainya. Dan kalau ini mereka terjadi tekanan, hal yang sangat paling mungkin terjadi adalah yang pertama tentu saja ke akademik. Mereka tidak akan bisa optimal pada prestasi akademik. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, sangat mungkin mereka melakukan tindakan-tindakan rebel. Ya, rebel itu bisa dalam bentuk ekspresif gitu ya, tadi ya membolos atau kemudian mengucapkan kata-kata yang atau tindakan-tindakan yang tidak menurut orang dewasa tidak sopan, tidak baik dan sebagainya. Atau bahkan menghindari
gitu ya. Akhirnya mereka diam, tapi kemudian menjadi merasa dibully, merasa teraniaya, dan akhirnya sama saja, akhirnya tidak bahagia atau tidak sehat secara mental begitu. Jadi intinya ketika ada pemaksaan, ketika ada penekanan, ketika ada, ini bisa disebut sebagai perundungan sebenarnya gitu ya, ketika ada perundungan yang dilakukan oleh pihak yang lebih punya kuasa kepada pihak yang tidak punya kuasa, pasti efek psikologisnya terutama kepada kesehatan mentalnya. Nah, kesehatan mentalnya tentu berbeda-beda ya setiap orang, ada yang bisa secara baik sehingga ketika ada tekanan ya nggak terlalu banget ya, tapi ada juga yang kesehatan mentalnya kurang kuat sehingga ketika ada tekanan itu bisa berdampak macam-macam gitu. Dan kalau ini dikaitkan dengan situasi pendidikan, maka yang paling berbahaya atau yang paling menyedihkan adalah nanti kaitannya dengan prestasi akademiknya. Begitu, Mas. Demikian psikolog Auli Grasinta. Saya Ari Yudi Istira.